tetapi mesti ada jaminan penegakan hukum atau penegakan komitmen ini dari seorang Trump. Ya anggaplah kalau Israel melanggar lagi gencatan senjata ini, cubitlah pipinya sedikit, injaklah kakinya, kalau perlu tarik leher bajunya, biar dia tahu bahwa Anda ini bukan satu-satunya pemain. Semua bermain ini dan tujuannya kita itu bagaimana supaya ya peace pacem parabellum. Semua orang pada dasarnya mau perang, tetapi tujuannya adalah damai. Jadi selama masih ada harapan damai, semua orang siap untuk melakukan apa saja. Jadi tolonglah Israel seperti itu ya. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Hafidhul Ulum di podcast yang sangat keren, yaitu Parle Show. Parlemen Show yang khusus untuk kita berbincang-bincang hangat, berbincang-bincang panas dengan anggota DPR di parlemen, khususnya dari fraksi PKB DPR. Dan sekarang ini ada isu yang sangat hangat, kontroversial, dan banyak dibicarakan masyarakat Indonesia maupun dunia terkait dengan bergabungnya Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang mana dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diikuti dengan beberapa negara, salah satunya Indonesia. Namun ikut sertaan Indonesia di Board of Peace ini menuai kontroversi. Di dalam negeri banyak yang menolak dan mendesak untuk keluar, namun juga ada yang mendukung. Misalnya yang mendukung harusnya dari PBNU, kemudian ada yang mengkritisi dari MUI dan beberapa pakar yang lain yang memberikan masukan. Dan sekarang di tengah kita semuanya telah hadir narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Syamsul Rizal atau kita sapa dengan Bang Ical dari Dapil Sulawesi Selatan 1, yang beliau ini anggota Komisi 1 yang membidangi Kementerian Luar Negeri, kemudian komunikasi dan digital, pertahanan dan beberapa bidang yang lainnya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ini. Alhamdulillah. Yang Ical ini adalah dokter bidang komunikasi ya. Saya bidang komunikasi. Beliau ini Ya. dosen komunikasi, kemudian ditempatkan di Komisi 1 yang juga komunikasi dan juga luar negeri. Luar biasa, beliau ini konstan selalu merespon isu-isu terkini, baik isu-isu komunikasi, digital, isu-isu lalu digital ya. Ada Caulum yang bantu kita. Ada tim fraksi yang bantu kita. Sekarang kita akan membahas tentang isu tadi tentang Board of Peace dan Dewan Perdamaian ini yang sampai sekarang masih hangat itu sebagainya. Nah, seperti apa Bang Ical? Menurut Bang Ical, masuknya bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ini seperti apa gambaran atau pandangan Bang Ical? Makasih banyak Caulum. Yang pertama tentu kita selalu harus salam cinta. Salam cinta. Salam cinta. Itu yang paling penting karena semuanya salam damai, salam cinta. Karena tanpa cinta semuanya bisa hamba. Iya. Kalau kita dasarnya cinta, kemudian bisa menilai apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, biasanya kita bisa lebih menerima secara kompleks. Dan dalam konteks itulah kita perlu ngobrol-ngobrol bahwa keberanian seorang Presiden Prabowo and the gang lah tentunya ya, dari luar negeri, dari untuk mengambil kesempatan untuk menjadi bagian utama dari Board of Peace ini adalah kesempatan yang langka. Itu penting untuk kita ingat bahwa kesempatan ini belum tentu datang 2 kali. Jadi kita mesti merebut, karena pameo sekarang itu adalah ada lagi kesempatan mau dikasih, semua mesti diambil, bahkan seharusnya direbut setiap kesempatan itu. Nah dalam konteks ini, Presiden Prabowo itu mendapatkan kesempatan berupa penawaran menjadi bagian dari Board of Peace ini, yang hanya kesempatan pertama diberikan kepada 60 negara. Jadi hanya 60 negara yang dapat penundangan itu. Jadi dengan segala resiko dan banyaknya pengorbanan yang dibutuhkan, ya mau tidak mau demi kebesaran bangsa, demi peluang untuk mencapai diplomasi maksimal, demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, demi pertumbuhan 8%, ya harus diambil. Ya katanya kalau dibilang bahasa preman, sikat dulu, urusan belakangan. Disinilah kejelian seorang presiden, keberanian seorang presiden dituntut. Nah dalam konteks itu kemudian baru banyak, belakangan baru banyak ya yang bertanyakan, loh apa manfaatnya? Gaza, Palestina, Free pun juga tidak masuk langsung dalam bagian itu, tidak tertera secara jelas.
Dan bagian kita berkontribusi dalam proses ini semuanya, satu jelasnya bahwa kita mau mendukung Palestina merdeka. Nah, itu penting untuk kita pahami secara bijak bahwa kesempatan untuk membicarakan Palestina merdeka itu adanya di sini. Kalau kita nggak masuk, momen apa lagi, forum apa lagi yang bisa membicarakan ini. Jadi daripada tidak sama sekali kita bikin forum-forum sendiri lagi, menginisiasi, mendukung yang belum tentu bisa berefek signifikan, ya udahlah kita masuk. Nah, Itu yang pertama. Ya. ada pertanyaan. Ya. Ini kan fokus ini dibentuk oleh Trump. Ya. Dan juga frontnya yaitu Israel. Ya. Dan kita tahu orang dua negara ini atau sama Netanyahu ini, mereka inilah yang membuat Gaza Yang terornya. Kenapa kemudian malah ini yang menjadi sorotan itu kan aneh gitu kan. Ya. Ini negara yang betul mereka membuat Dewan Perdamaian. Itu apa itu? Betul. Jadi prosesnya panjang. Bukan cuma ujuk-ujuk tiba-tiba kita tanda tangan di Davos. Sebelumnya ada di El Samir, di Emirat Arab. Sebelumnya ada lagi di KTT New York dan beberapa pertemuan-pertemuan yang lain. Yang ini kemudian diklarifikasi oleh Kementerian. Jadi bukan bagian dari Abraham Accord. Kalau bukan oke lah, berarti tidak diinisiasi oleh Israel. Tidak berorientasi pada ansih pada kepentingan Israel toh. Jadi kepentingan perdamaian dunia, perdamaian di kawasan Arab, dan terutama sekali secara spesifik untuk perdamaian di kawasan Gaza. Dan kita punya kepentingan di situ adalah memastikan Palestina merdeka. Berarti mau tidak mau kita harus ambil itu sebagai satu-satunya jalan atau pintu yang cukup lebar untuk dilalui oleh seorang Presiden Prabowo yang berbadan sah. Kalau yang lain banyak jalan, tapi jalannya kecil-kecil, belum tentu presiden kita masuk. Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Kalau kita nggak masuk di dalam itu, jangan-jangan nanti dimasukin oleh orang yang lain. Nah, kesempatan itulah yang kemudian dilihat oleh seorang presiden yang di tengah-tengah potensi kontroversi, dan alhamdulillah ternyata betul terjadi. Kontroversi banyak sekali. Tapi saya secara pribadi, fraksi kita, fraksi PKB, dan beberapa, hampir semua anggota Komisi 1 kemudian melihat, oh ternyata reasoningnya kita bisa terima. Walaupun tentu dengan berbagai pengorbanan dan potensi pengorbanan yang besar. Makanya kita punya dua catatan. Yang pertama adalah secara eksternal, Kementerian Luar Negeri NDGN beserta tim-tim diplomasi, termasuk dari Mensesnek dan seluruh kementerian TNI terkait, mesti dalam waktu secepat mungkin memetakan apa prospek, ya, peluang dan tantangan, ya, apa yang bisa kita dapatkan dengan bergabung di board of peace itu dengan pengorbanan yang luar biasa mahalnya. Apa yang membuat kita bisa mendapatkan manfaat dari situ, bukan hanya manfaat utamanya berupa kemerdekaan Palestina, tetapi manfaat diplomasi dan manfaat multiplier efeknya untuk diplomasi kita, terutama tugasnya Kementerian Luar Negeri, para diplomatnya kita itu untuk mendapatkan ruang negosiasi untuk berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini peningkatan pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, yang menjadi Itu catatan kita. Yang kedua adalah memastikan Kementerian Luar Negeri NDG dan semuanya, termasuk Mensesnek, itu bikin peta jalan, ya, untuk mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan segamblang mungkin seperti ini postur masalahnya, sehingga masyarakat bisa mengerti. Oh, ternyata presiden kita itu makomnya itu lebih tinggi dari kita. Jadi kadang-kadang wawasannya menjadi lebih luas. Jangan-jangan kita dengan wawasan kita yang agak terbatas itu hanya melihat one view, bukan multi view misalnya. Dan itu yang seharusnya dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri. Betul. Majelis Ulama Indonesia, berbagai macam ormas dan lain-lain itu kan mungkin tidak melihat sejelas atau setinggi ini. Mungkin. Tentu dengan perspektif yang berbeda-beda. Siapa tahu dengan memberikan penjelasan ini, kemudian masyarakat bilang, oh begitu. Nah, ini hari ini ada khususnya kita mengundang apa Tuh. kan? Ini. Apa ini? Dan itu menjadi bagian dari catatannya kita. Bukan hanya face to face langsung Bapak Presiden, karena itu porsinya beliau, tetapi pihak-pihak terkait lainnya juga mesti melakukan hal yang sama. Di sela-sela tupoksinya, itu mesti menggunakan setiap kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa bukan hanya hard diplomasi yang dilakukan ini, tapi juga menjadi bagian dari soft diplomasinya. Jadi soft diplomasinya kita itu juga jalan. Karena dengan 60 anggota ditambah dengan 120 anggota yang lain, anggota tidak tetap nanti,
board of peace ini bisa jadi menjadi seperti PBB. Seperti Tandingan. PBB. Yang PBB. Seperti PBB. Seperti ya. Saya nggak berani menyampaikan tandingannya. Bisa saja akan menuju ke sana. Bisa. Tetapi sebuah kesempatan itu berada di tempat yang menjadi decision maker bagi persoalan-persoalan internasional. Rugi kalau Indonesia tidak menjadi bagian. Dan rugi kalau tidak menjadi bagian utama. Jadi kita mesti menjadi most player-nya di situ. Nah, ini ada pertanyaan Ya. dan motif Indonesia ini sebenarnya motif ekonomi atau motif kemerdekaan Palestina sebenarnya ini? Ya nggak ada. Sekarang itu nggak ada lagi yang single motif. Haji mumpung kita sambil menyelam tangkap ikan. Jadi bagaimana dan juga bagaimana Indonesia juga Betul. ekonomi Mendapatkan side effect-nya itu. Diplomat kita pun juga itu kita sudah beri catatan. Anda bukan hanya sekadar mewakili aspek diplomasinya kita atau diplomasi bukan hanya sekadar aspek politik keamanan luar negeri. Diplomasi juga itu adalah pintu terdepan ekonomi, sosial kemasyarakatan. Pokoknya ipolexot budhantam itu diplomat itu menjadi garda terdepan atau wakilnya kita di luar negeri. Jadi Anda bicara bukan cuma soal keamanan, Anda juga bicara soal kelapa, Anda juga bicara soal ikan, Anda juga bicara soal produk-produk Indonesia yang bisa kita jual di negara Anda, di negara tempat Anda tugas. Itu juga bagian dari fakta integritasnya kita untuk diplomat-diplomat kita ya, besar diplomat dan semua yang bertugas di luar negeri. Nah ini juga jadi tugas seorang presiden, sebenarnya juga menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia. Tapi nggak mungkin kita keluar negeri semua kan, maka kita wakilkan kepada wakil kita di diplomat, wakil kita ke presiden, ke Kementerian Luar Negeri. ini baik terkait dengan status keanggotaan. Apakah Indonesia ini anggota biasa atau anggota permanen karena Indonesia harus membayar hampir Ya, 11,7 triliun, hampir 11 triliun, angka yang luar biasa kalau betul. itu 50 tahun iuran kita PBB. Iya. Padahal itu dibandingkan dengan bagaimana pengatasi kemiskinan dan juga bagaimana mengatasi atau recovery bencana. Nah, seperti apa itu? Betul. Dan ini sama dengan skala prioritas. Tidak mungkin semua bisa kita lakukan. Tetapi pemerintahannya adalah bagaimana kita mengerjakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana kita menjelaskan bila mana sesuatu itu belum bisa kita kerjakan. Sederhana. Jadi presiden kita itu sekarang pada tahap kedua mesti menjelaskan bahwa Palestina belum bisa merdeka karena ini. Kita masuk di board of peace ini adalah bagian dari ijtihad kita untuk mencapai tujuan utama, yaitu Palestina merdeka, khusus untuk persoalan Gaza. Tetapi penting untuk kita ingat sekali lagi bahwa persoalan keamanan dunia, terutama persoalan Gaza, bukan cuma Gaza ya, karena Ukraina, Iran, dan beberapa negara-negara lain juga, itu akan dibicarakan secara teknis, itu diperkirakan di board of peace. Jadi akan dibicarakan itu Indonesia mesti menjadi pemain utama. Nah, untuk menjadi pemain utama, cuan mesti keluar $1 miliar. Boleh tidak bayar, tapi keanggotaannya setelah 3 tahun itu otomatis gugur. Itu kita tidak merebut. Belum lagi bonus sebagai pemegang veto pada pengambilan keputusan di beberapa negara yang membayar. Nah, ada juga yang bilang, ya ini kita membayar kemudian dibelanjakan untuk merehabilitasi, rekonstruksi di daerah sana di Gaza itu. Kemudian kita juga bisa jadi akan membayar juga untuk membangun Israel misalnya, untuk membangun yang dirusakin oleh Israel dan lain. Ini kan sama dengan memelihara macan. Ya itu adalah bagian dari resiko. Tapi niatnya kita itu adalah bagaimana supaya rehabilitasi rekonstruksi daerah Gaza dan sekitarnya itu benar-benar bisa dibelanjakan dari. Kalau kita lihat kita juga ada ya inilah Di sini. menyebutnya oktra. Ya. Pokoknya seenak-enak kapan dan turun. Makanya dia. Betul. Nah, dianggap ini ini adalah oktra yang penuh dengan jebakan. Nah, ini seperti apa Indonesia? Jebakannya luar biasa karena apapun itu kita negara yang anggota yang pemain pertama ya tentu pendiri dan negara besar ini Amerika dan kemudian kita terjebak. Pertama kita mesti merunut ke belakang bahwa Trump itu bukan satu-satunya alternatif dan bukan alternatif pertama. Kita cerita lagi ke belakang sedikit, munculnya resolusi 2803.
yang dimotori oleh seorang Trump juga. Dan mungkin keluar kalau tidak ada intervensi atau permintaan atau tekanan dari seorang Trump. Yang kedua adalah board of peace ini pertama kali muncul, Dewan Eksekutifnya itu namanya Tony Blair yang diumumkan. Tapi beberapa negara Arab, termasuk Indonesia itu, kalau Tony Blair di situ gimana caranya nginjak-injak kakinya Israel? Gak mungkin. Ya udahlah mesti Trump yang di situ supaya bisa nginjak kakinya Israel. Ya mungkin pada saat saya juga ikut di proses itu. Ya. Mungkin Trump bilang boleh saya bos, tapi saya mau eksklusif. Saya mesti jadi presiden, selama saya jadi presiden, saya mesti di situ. Atau bahkan dia bilang saya seumur hidup. Ya udahlah, yang penting beliau mau di situ, karena kalau beliau aja tuh yang bisa injak-injak kakinya Israel, bisa maksain. Asumsinya di situ, peran strategisnya di situ. Makanya kemudian jalan menjadi chairman di situ akhirnya diserahkan kepada Trump. Jadi kalau ada yang pertanyakan, siapa lagi yang cocok? Yang bisa tanda kutip sekali lagi, injak kakinya Israel pada saat itu. Faktanya adalah setelah perjanjian ini dapat ditandatangani, ada lagi kiriman pasukan dan rudal dari Israel itu yang menewaskan 300 orang tadi. Nah, ini yang diminta komitmen seorang chairman untuk melakukan apa yang menjadi mouth komitmennya dia. Apakah komitmen dia? kira-kira Israel harus keluar ketika nanti dia berulah terus? Karena ini kan perdamaian, ketika di satu sisi dia tidak berdamai dan dia mengimpor terus kan tidak pesan damai, itu kan kontradiktif dan Betul. Itu yang menjadi semua. Jadi itu juga menjadi bagian secara bijak ya. Kita mesti menjadi bagian dari diplomasi kita bahwa saya mau bayar, saya mau berkontribusi penuh, saya mau mengerahkan satu brigade dan kami siap 20.000 tentara kalau perlu dikirim ke situ. Tapi ternyata yang dibutuhkan cuma satu brigade. Tak masalah, kita siap semuanya. Tetapi mesti ada jaminan penegakan hukum atau penegakan komitmen ini dari seorang Trump. Ya anggaplah kalau Israel melanggar lagi dengan senjata ini, cubitlah pipinya sedikit, injaklah kakinya, kalau perlu tarik leher bajunya, biar dia tahu bahwa Anda ini bukan satu-satunya pemain. Semua bermain ini dan tujuannya kita itu bagaimana supaya ya pasem parabello. Semua orang pada dasarnya mau perang, tetapi tujuannya adalah damai. Jadi selama masih ada harapan damai, semua orang siap untuk melakukan apa saja. Jadi tolonglah Israel seperti itu ya. Nah ini yang penting untuk kita pahami. Wah, Trump duduk di dalam posisi itu karena ada harapan banyak anggota untuk menggunakan kedekatannya atau menggunakan kekuatannya untuk mengerem, kalau memungkinkan itu memulangkan ke tempatnya supaya Gaza pada itu bisa seperti harapan. Seberapa yakin dengan peran Indonesia di office ini? Karena ini kan sampai sekarang kita tidak tahu kembangannya ke depannya apa yang dilakukan. Apakah yang seperti yang dikatakan bagaimana juga yang berupa kenapa kemudian posisi orang Gaza sendiri di perencanaan yang sudah dikatakan. Bos, saya mau men-steal informasi bahwa kenapa Israel masuk sama di board of peace ini, karena entitas Hamas itu belum entitas negara. Entitas Palestine Authority itu dianggap belum entitas sebuah negara. Entitas Ikhwanul Muslimin itu belum dianggap entitas sebuah negara. Yang ketiga adalah ada 16 kurang lebih faksi di Palestina. 3 yang terbesar tadi itu yang kesemuanya itu ngomongnya begini, kalau dia masuk saya nggak mau dia saya nggak mau maka aspirasi masyarakat Palestina itu dilemparkan atau diserahkan kepada Indonesia, Uni Emirat Arab, Lebanon, Turki, Qatar dan lain. Tolonglah, sudah saja. Tidak ada bagian dari kami yang sudah itu, tapi kami percayakan rakyat kami ini ke negara-negara yang relatif juga diterima oleh yang lain. Nah disitulah, jadi kita menjadi center of exchange-nya Palestina. Dan ini tugasnya berat banget. Hanya orang-orang, hanya negara yang memang punya mimpi untuk menjadikan Palestina merdeka yang mau menerima tanggung jawab ini. Sulah kita di situ. Dengan resiko kita dihujat oleh bagian dari negara kita. Dengan
penuntutan senjata dan juga potensi gesekan. Ketika misalnya Indonesia mau mengirim pasukan, ini kan potensi gesekan dengan Hamas dan si faksi dua besar kan besar. Baik. Nah, seperti apa? Apalagi kemarin ngomong anggaran akan digunakan untuk menutupi senjata Hamas. Ini kan Ya. luar biasa. Ketika ditutupi, siapa yang mestinya membela Palestina atau Gaza? Nah, dalam rapat-rapat kita dengan Kementerian itu, termasuk TNI, itu kita sudah bikin catatan. Anda dikirim ke sana itu tugasnya melindungi. Ingat ya, tidak boleh ada satu butir peluru pun juga yang meletus itu ke arah manusia, terutama manusianya. Itu satu, itu catatan kita. Yang kedua adalah tidak boleh sama sekali kita ikut dalam rangkaian konflik termasuk rangkaian perang kalau tidak terpaksa. Jadi sifatnya itu menjadi self defense. Kalaupun ditembaki dan itu belum mengarah ke kita, udah diam aja, ini dia pasukan pendamaian. Tapi kalau ada warga negara Indonesia termasuk tentara yang terancam, lakukan yang dianggap. Itu catatan kita ke Kementerian Luar Negeri dan ke TNI bahwa untuk bisa damai kita mesti bersiap perang, dan damai di sana itu menjadi garda terdepannya atau titik terluarnya bangsa Indonesia. Asumsi kita ini adalah bagaimana menjaga Indonesia di titik paling luar supaya konflik itu terlokalisir di sana aja, jangan sampai masuk Indonesia. Nah, kira-kira asumsinya begitu. Itu adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita gambarkan kondisi Gaza itu kan ketika misalnya pasukan Indonesia masuk, itu kan kerawanan pasukan ini luar biasa. Pasti. Kemarin pernah kita ingat mungkin bagaimana pasukan berdamaian kita di Lebanon itu diberondong Israel. Nah, nanti ketika ini kemudian pasukan kita di Gaza, yang mana itu daerah panas, antara nanti Hamas, pasukan perjuangan, kemudian Israel, bagaimana saya membayangkan sulitnya di medan perdamaian atau medan penjagaan itu ketika nanti misalnya pasukan kita melerai agar Israel jangan nyerang Hamas, kemudian tiba-tiba mereka ngotot. Kan selama ini kita melihat bagaimana pasukan Israel memamerkan hidupnya untuk menyerang dengan senanya. Nah, apa ini kan tidak gampang di Itu. Nah, itu yang penting untuk memetakan dan membuat demarkasinya, yang mana yang boleh kita ditempatkan di situ, yang mana yang nggak boleh. Terutama yang ada potensi gesekan konflik bersenjata, sebaiknya para Indonesia dihindari. Kenapa? Karena kita hanya diberi kesempatan untuk mengirimkan brigade teknik. Jadi mungkin Zeni Tempur, Zipur, atau mungkin Zeni Kesehatan, atau yang terlibat dalam Zeni Planologi misalnya, atau yang sifatnya teknik, sipil. Jadi kita sudah tahu bahwa wilayah kita itu bukan di wilayah yang tanda kutip ada orang atau tukar senjata lah. Nah, itu yang penting untuk dipahami oleh pasukan yang akan kita kirim ke sana. Yang kedua, catatannya adalah uang yang kita kirim ke sana itu benar-benar untuk kemanusiaan, PHP. Jangan sampai dipakai untuk biaya naik. Kalau uang dari negara lain yang udahlah, akuntabilitasnya juga itu standar mereka. Tapi kalau uang yang dari kita itu diharapkan itu mampu untuk tracingnya kita itu tertelusur untuk dibacakan apa aja. Oke, baik. Ya. Setelah ini apakah ada komisi satu memanggil Kemlu beberapa membahas roadmap blueprint Betul. untuk kapan kira-kira ada rencana yang secara konkret dan masyarakat kemudian tahu teman-teman Indonesia di office ini. Jadi secepatnya kita minta, dan kita juga secara personal ini sudah komunikasi terus untuk memastikan bahwa tujuan eksternal dan internal ini bisa tercapai. Tujuannya seperti apa, roadmap-nya dan seperti apa, supaya kita juga bisa menyampaikan kepada publik, kepada konstituennya kita, supaya masyarakat bisa menerima bahwa ini adalah kesempatan yang tidak mungkin lagi datang dua kali, dan hanya orang-orang terpilih terbaiklah yang berani mengambil kesempatan. Analoginya kira-kira begitu. Tugas beratnya sekarang seorang presiden, dan kami juga sebagai anggota DPR ini yang bertugas untuk menyampaikan kepada publik semua, termasuk dengan podcast ini di Parle Show ini, bahwa ya kita masih punya tanggung jawab untuk maju ke depan. Kadang-kadang kita mesti mundur sedikit untuk ambil ancang-ancang. Kira-kira analogi sederhananya seperti itu. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemain utama, main player itu, terutama dalam konteks global south. Jadi global south ini kita Indonesia sudah berada tanda kutip di ambang menjadi pemimpin. Secara informal kita sudah menjadi pemimpin. Tapi kita ingin bahwa peran-peran diplomasi kita itu diakui, kontribusi kita diakui,
Sehingga semua orang nanti, semua negara menjadikan salah satu simbol itu Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif yang ternyata berkontribusi besar untuk perdamaian. Baik, teman-teman PKB TV, para sahabat PKB, terima kasih sudah menonton dan ikuti terus perkembangan di podcast PKB TV, isu-isu terkini dalam negeri, geopolitik dan isu-isu dalam negeri yang sangat luar biasa kita bahas terus di podcast ini. Terima kasih dan kita Sama-sama. luar biasa. Insyaallah. Sehat selalu dan kita. Sama-sama. Salam cinta. Salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam